Kita tahu kan, nubuat kuno itu seringnya samar-samar, penuh teka-teki. Tapi gimana kalau serangkaian nubuat yang dibuat ratusan tahun lalu diklaim telah jadi kenyataan dengan presisi yang luar biasa di zaman kita? Hari ini kita akan bedah sebuah argumen yang mengklaim persis seperti itu, bahwa nubuat tentang Al-Mahdi sudah tergenapi. Mari kita telusuri bukti-bukti yang mereka ajukan satu persatu. Setiap klaim besar pasti butuh bukti, kan? Nah, sumber yang kita bahas ini memulai argumennya dengan langsung menghadapi tantangan utama dari seorang skeptis. Mana tanda-tandanya? Dan pertanyaan inilah yang jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita lihat buktinya, ada satu aturan main yang penting banget yang ditetapkan sumber ini. Nubuat itu kayak teka-teki. Jarang sekali maknanya literal, dan penafsirannya bisa sangat subjektif. Ini pengakuan yang krusial, dan kita perlu ingat ini baik-baik selama pembahasan. Oke, jadi ini nih peta jalan argumen mereka. Kita akan mulai dari tanda-tanda yang sifatnya umum, lalu masuk ke teknologi modern, para pemimpin dunia, sampai akhirnya kita tiba di satu tanda yang mereka sebut sebagai jaminan dan klaim puncaknya. Oke, pertama-tama argumennya dimulai dari gambaran besar, kondisi dunia. Sumber ini mengklaim kalau nubuat sudah meramalkan sebuah periode kemunduran moral dan sosial yang parah, yang mereka yakini adalah, zaman kita sekarang. Intinya, argumennya adalah pilar-pilar utama masyarakat, seperti keluarga, rasa saling percaya, bahkan keamanan, semua itu diramalkan bakal hancur. Gambaran yang dilukiskan adalah dunia yang secara mendasar sudah rusak. Sebuah panggung yang seolah-olah disiapkan untuk kedatangan seorang penyelamat. Nah, kemerosotan ini nggak cuma soal sosial, tapi juga masuk ke ranah spiritual. Nubuat yang dikutip di sini menggambarkan sebuah paradoks yang menarik. Simbol-simbol agama jadi megah dan mencolok, seperti masjid yang indah ini, tapi esensi dan petunjuknya justru hilang, seperti cangkang kosong tanpa isi. Oke, dari tanda-tanda sosial yang umum, sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih konkret. Teknologi. Disinilah sumber ini mengajukan beberapa klaimnya yang paling menarik, dengan menafsirkan teks-teks kuno sebagai prediksi langsung dari zaman modern kita. Coba perhatikan frasa ini. Sebuah besi akan berjalan di atas besi. Kedengarannya puitis, tapi juga ambigu banget, kan? Nah, kunci dari argumen sumber ini adalah kemampuannya mengambil ambiguitas semacam ini dan menafsirkannya sebagai bukti yang jelas dan gak terbantahkan untuk teknologi modern. Besi di atas besi diartikan sebagai kereta api. Ramalan tentang bisa melihat saudara di barat ditafsirkan sebagai televisi atau internet. Polanya jadi kelihatan jelas di sini, mencocokkan bahasa kiasan kuno dengan penemuan-penemuan modern. Tapi bukan cuma kemajuan teknologi, nubuat ini juga katanya meramalkan sebuah bentuk kehancuran yang benar-benar baru, sebuah kekuatan yang mampu membakar seluruh dunia dari partikel terkecilnya, dan atom akan membakar dunia. Dan buat sumber ini, interpretasinya cuma satu, nggak ada yang lain. Ini adalah referensi yang jelas banget untuk bom atom dan era nuklir. Sebuah kekuatan penghancur yang sama sekali nggak terbayangkan di masa nubuat itu ditulis. Nah, dari teknologi, argumennya jadi makin spesifik dan bisa dibilang makin personal. Sekarang kita beralih ke nubuat yang diklaim menyebutkan nama atau mendeskripsikan para pemimpin politik modern secara langsung. Disinilah klaimnya jadi, benar-benar berani. Seperti yang bisa kita lihat, sumber ini nggak ragu-ragu untuk membuat hubungan langsung antara deskripsi dalam nubuat dengan tokoh-tokoh besar abad ke-20. Hitler, Nasser, Saddam, semuanya, menurut argumen ini, sudah diramalkan. Ada satu nubuat yang detailnya luar biasa. Nubuat ini bicara tentang seorang pemimpin berkulit gelap di sebuah negeri dengan 50 bintang. Dan begini nih cara mereka memecah logikanya. 50 bintang langsung dihubungkan dengan bendera Amerika Serikat. Anak-anak Israel ditafsirkan sebagai aliansi AS dengan negara Israel. Dan pemimpin berkulit gelap diidentifikasi sebagai Barack Obama. Ini contoh sempurna dari metode penafsiran yang mereka gunakan. Oke, sekarang kita sampai ke puncak argumen mereka. Sesuatu yang mereka anggap sebagai bukti paling kuat. Sebuah nubuat yang mereka sebut sebagai jaminan. Inti dari jaminan ini sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Ada hubungan sebab akibat langsung. Beri aku kabar kematiannya, aku beri kamu kabar kemunculan Al-Mahdi. Ini bukan lagi soal interpretasi tanda-tanda yang umum. Ini tentang satu pemicu tunggal yang sangat spesifik. Dan ini dia lini masanya, yang menurut sumber ini presisi banget. Pertama, ada Raja Fat, yang namanya berarti macan tutul, sesuai dengan nubuat tentang penguasa bernama binatang. Lalu, dia digantikan oleh saudaranya Abdullah, persis seperti yang diramalkan. Puncaknya, tanggal 23 Januari 2015, hari di mana Raja Abdullah wafat yang diklaim sebagai pemicu terakhirnya.
Nah, ini poin yang paling penting dari argumen mereka. Ini bukan tafsiran setelah kejadian. Mereka mengklaim bahwa peristiwa ini, kematian raja ini, sudah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun sebagai tanda yang pasti. Sebuah prediksi publik yang mereka katakan telah terbukti benar. Oke, semua tanda-tanda yang tadi kita bahas itu semuanya mengerucut ke satu titik. Sekarang kita sampai pada klaim puncak dari seluruh argumen ini. Momen ketika, menurut sumber tersebut, Panji itu akhirnya telah dikibarkan. Argumen finalnya ini dibangun dalam 3 langkah. Pertama, ada sebuah perintah untuk mengikuti sebuah panji. Kedua, ada deskripsi spesifik tentang tulisan di panji itu. Dan ketiga, klaim bahwa panji unik ini sekarang telah muncul. Dan inilah penandanya. Teks spesifik yang diramalkan akan tertulis di Panji Mahdi. Sumber ini mengklaimnya sebagai tanda yang unik dan tidak bisa ditiru, dengan menyatakan bahwa tidak ada gerakan lain dalam sejarah yang pernah menggunakan frasa ini sebagai panji mereka. Dan itulah kepingan terakhirnya. Dengan ini, sumber tersebut merasa sudah menjawab pertanyaan si skeptis di awal tadi. Bagi mereka, tanda-tandanya bukan cuma sudah muncul, tapi sudah memuncak pada panji yang nyata ini. Sebuah klaim yang spesifik dan bisa diverifikasi. Jadi, kita telah melihat bagaimana teks-teks kuno bisa ditafsirkan agar selaras dengan dunia modern kita. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah ini bukti adanya campur tangan ilahi? Atau justru ini bukti kekuatan pikiran manusia untuk menemukan pola dan makna di tengah keacakan? Kekuatan nubuat yang abadi mungkin justru terletak pada kemampuannya untuk memaksa kita terus bertanya.